Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Fatul Ma'rifah, NIM T2019 4138. Di sini saya akan menerangkan tentang evaluasi proses pembelajaran. Yang pertama, saya akan menerangkan tentang evaluasi. Evaluasi merupakan salah satu kegiatan utama yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam kegiatan pembelajaran. Dengan penilaian, guru akan mengetahui perkembangan hasil belajar, inteligensi, bakat khusus, minat, hubungan sosial, sikap, dan kepribadian siswa atau peserta didik. Adapun langkah-langkah pokok dalam penilaian secara umum terdiri dari yang pertama, perencanaan, pengumpulan data, verifikasi data, analisis data, dan yang terakhir yaitu interpretasi data. Penilaian hasil belajar pada dasarnya yaitu mempermasalahkan bagaimana guru dapat mengetahui hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Pengajar harus mengetahui sejauh mana pembelajar telah mengerti bahan yang telah diajarkan atau sejauh mana tujuan atau kompetensi dari kegiatan pembelajaran yang dikelola dapat dicapai. Tingkat pencapaian kompetensi atau tujuan instruksional dari kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan itu dapat dinyatakan dengan nilai. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sofi Mardiana, NIM T2019 4119. Saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi evaluasi. Dalam konteks pelaksanaan pendidikan, evaluasi memiliki beberapa tujuan yang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui kemajuan belajar siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, untuk mengetahui efektivitas metode pembelajaran. Dan yang ketiga, untuk mengetahui kedudukan siswa dalam kelompoknya. Dan yang terakhir, untuk memperoleh masukan atau umpan balik kepada guru, bagi guru dan siswa dalam rangka perbaikan. Seperti halnya evaluasi, seperti contohnya rapotan. Dan selain fungsi tersebut, penilaian juga dapat fungsi sebagai alat seleksi, penempatan, dan diagnostik guna mengetahui keberhasilan suatu proses dan hasil pembelajaran. Penjelasan dari setiap fungsi tersebut adalah yang pertama, fungsi seleksi. Evaluasi berfungsi atau dilaksanakan untuk keperluan seleksi, yaitu menyeleksi calon peserta suatu lembaga pendidikan atau kursus berdasarkan kriteria tertentu. Yang kedua, fungsi penempatan. Evaluasi berfungsi atau dilaksanakan untuk keperluan penempatan agar setiap orang atau peserta didik mengikuti pendidikan pada jenis dan atau jenjang pendidikan yang sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing. Selanjutnya, fungsi diagnostik. Evaluasi diagnostik berfungsi atau dilaksanakan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar yang dialami peserta didik, menentukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesulitan belajar, dan menetapkan cara mengatasi kesulitan belajar peserta didik tersebut. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Maulidia, NIM T2019 4118. Di sini saya akan menjelaskan teknik penilaian proses dan hasil belajar. Untuk keperluan evaluasi diperlukan alat evaluasi yang bermacam-macam seperti kuesioner, tes, skala, format observasi, dan lain-lain. Dari sekian banyak alat evaluasi, secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni alat tes dan non-tes. Yang pertama, teknik tes. Tes secara harfiah berasal dari bahasa Perancis kuno testum, artinya piring, untuk menyisihkan logam-logam mulia. Tes adalah serangkaian pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, kecerdasan, kemampuan,
atau bakat yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok. Yang kedua, tes menurut tujuannya. Tes dari segi tujuan dilihat dalam bidang pendidikan. Tes dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, tes kecepatan. Yang kedua, tes kemampuan. Yang ketiga, tes hasil belajar. Yang keempat, tes kemajuan belajar. Yang kelima, tes diagnostik. Yang keenam, tes formatif. Yang ketujuh, tes sumatif. Yang ketiga, bentuk tes dilihat dari jawaban siswa yang dituntut dalam menjawab atau memecahkan persoalan yang dihadapi. Maka tes hasil belajar dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, tes lisan. Yang kedua, tes tertulis. Yang ketiga, tes tindakan atau perbuatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfi Fitratul Hasanah, NIM T 2019-4117. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan acuan dalam evaluasi. Pendekatan merupakan sudut pandang seseorang dalam mempelajari sesuatu. Dengan demikian, pendekatan evaluasi merupakan sudut pandang seseorang dalam menelaah atau mempelajari evaluasi. UNO 2006 menyatakan bahwa ada 2 jenis acuan penelitian dalam pengambilan keputusan saat evaluasi, yaitu 1. Penelitian acuan patokan atau PAP. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik. Dengan kata lain, kemampuan-kemampuan apa yang telah dicapai peserta didik sesudah menyelesaikan satu bagian kecil dari suatu keseluruhan program. Jadi, penilaian acuan patokan meneliti apa yang dapat dikerjakan oleh peserta didik dan bukan membandingkan seseorang peserta didik dengan teman sekelasnya, melainkan dengan suatu kriteria atau patokan yang spesifik.